Keluarga David Ozora tegas menutup rapat memberikan maaf pada 3 pelaku penganiayaan David, Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AG. Dalam akun Instagramnya, Jonathan Latumahina, ayah David bahkan menuliskan tidak akan memberikan maaf kepada para pelaku penganiayaan terhadap David. Meski awalnya keluarga David sempat memberikan maaf, namun kuasa hukum David menilai ada maksud terselubung untuk para pelaku bisa lepas dari jeratan hukum yang berat yang menanti ketiganya. Kondisi David masih di ruang ICU, dia masih, belum pulih kesadarannya secara penuh, baik secara kualitatif atau kuantitatif, dan dokter sampaikan dia mengalami cedera otak yang sangat parah, bahkan ini berpotensi permanen. Nah, kemudian keluarga melihat mengapa para pelaku ini melalui kuasa hukumnya, mencoba atau mungkin ini kesan yang ditangkap oleh keluarga, memanfaatkan kondisi-kondisi, maaf yang pada saat itu. Sementara dalam kenyataannya memang itu berat ya, kita tidak bisa paksakan kepada keluarga kondisi David hari ini, apa yang telah dialami David, sehingga saya melihat mereka memaksakan sekali. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai pemberian maaf bukan menjadi penentu jalan tidaknya proses hukum untuk para pelaku. Walaupun memang seandainya keluarga korban itu memaafkan, tapi aspek hukum tetap masih merupakan suatu evaluasi. Jadi dua-duanya, baik aspek hukum maupun aspek substansi materi pada pelaku maupun korban, keluarga korban, masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkabulnya RJ atau tidak. Proses hukum terhadap para pelaku penganiayaan David masih terus berjalan. Yang terbaru, berkas pelaku AG, anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Tersangka pelaku penganiayaan David Ozora AG akan segera disidang setelah berkas kasusnya lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara 2 tersangka lain, Shane dan Mario Dandi, berkasnya masih di polisi. Bagaimana keluarga melihat penanganan kasus hukum yang berjalan? Kita tanyakan kepada pengacara keluarga David Ozora, Melissa Anggraini. Selamat sore, Mbak Melissa. Selamat sore, Mbak Andre. Sebelum saya tanyakan ke proses hukum pelaku penganiayaan, saya mau tanya dulu kondisi David Ozora jadi semakin baik ya Mbak, sudah bisa berdiri 20 menit. Ya, mungkin saya luruskan sedikit ya, Mbak. David ini berdiri menggunakan alat terapi yang namanya tilting table. Jadi dia bukan berdiri sendiri, dia menggunakan tilting table itu seperti, kasur tempat tidur yang bisa dibuat berdiri, sehingga dia, dilatih untuk menopang ototnya. Jadi sudah mampu menopang ototnya selama 20 menit, itu sudah perkembangan yang luar biasa. Dan kami dengar dari keluarga, Halo. sekarang sudah ada respon dari anak korban David ini untuk dia mengetahui ketika ada orang yang masuk ke dalam ruangan, ICU itu biasanya kalaupun dia tidak tidur, dia benar-benar tidak ada respon apapun. Nah, saat ini ketika ada orang masuk, dia sudah mulai ada respon walaupun secara kontak mata itu masih lost sekali, seperti itu, Mbak. Oh iya, tapi yang saat ini juga dialami, tapi David ini masih belum bisa mengenali orang sekitar ya, termasuk orang tua ya, Mbak Mel ya? Benar, itu belum belum bisa, Mbak. Nah, informasi besok itu akan dilakukan penyuntikan stem cell dan saat ini untuk makan itu anak korban itu menggunakan sonde di hidungnya yang dalam waktu dekat informasi dari dokter akan dilepas karena bisa mengakibatkan infeksi sehingga nanti akan dibolongkan, di sisi lambungnya untuk bisa disuplai makanan langsung kepada lambungnya, seperti itu, Mbak. Dengan 33 hari masih di ICU dengan tadi yang Mbak Melissa sudah jabarkan, sejauh ini proses hukum yang dilihat oleh pihak keluarga David untuk pelaku penganiayaan, Mbak Mel. Ya, kami merasa semua sudah on the track, baik dari pihak penyidik, kejaksaan sudah memberikan banyak ruang kepada kami sebagai kuasa hukum korban untuk mengakses informasi terkait sudah sampai sejauh mana proses hukum ini. Nah, terakhir kami dapat informasi akan dilakukan sidang perdana pada kasus berkas anak AG pada tanggal 29 ini, kalau saya tidak salah.
seperti itu. Nah, kami berharap nanti dalam proses ini fungsi kami sebagai kuasa hukum korban tentu memastikan hak-hak dari korban ya, apa saja hak-haknya, yaitu untuk diungkap semuanya sedetail-detailnya fakta-fakta hukum, dihadirkan semua saksi fakta, ahli dan lain sebagainya, termasuk hak-hak pemulihan kondisi anak korban ini. Begitu, Mbak. Tadi kan dari paman David ini sempat bilang ya bahwa ada upaya untuk meringankan pelaku penganiayaan. Ini melihatnya gimana Mbak Mel? Ya, kalau kita bicara sisi keadilan, tentu dari sisi korban tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan, itu tidak menyentuh sisi keadilan. Kemudian kepada keluarga, masyarakat luas juga, video yang tersebar itu kan sungguh-sungguh sangat keji ya, sehingga saya rasa dari sisi keadilan kalau ini bisa memiliki unsur untuk meringankan, saya rasa itu keliru sekali, begitu. Dengan Jadi Dav kita kita yakin tidak ada unsur-unsur yang mampu meringankan pelaku ini, baik dari sisi formil maupun dari sisi material, gitu. Apalagi David ini juga mengalami cedera otak berat ya Mbak Mel ya. Nah, ini adakah upaya hukum untuk memberatkan atau pemberatan pelaku penganiayaan ini karena apa yang dialami oleh korban David? Ya, semestinya seperti itu ya, karena kondisi David hari ini sudah 33 hari, bahkan belum turun dari ruang ICU, saya rasa itu adalah hal yang bisa memberatkan para pelaku. Tetapi seperti yang kita ketahui, pasal ancamannya kan sudah seperti itu. Nah, sehingga kita akan terus memastikan dalam proses hukum ini pasal yang diberikan benar-benar sudah dimaksimal atau diancam maksimal dalam persangkaan. Kuasa hukum David Ozora, Melis Anggraini, terima kasih, sehat selalu Mbak Mel.